segera dimulai mitra olahraga. Pertandingan sudah dimulai, Persija menguasai bola, Ortisan Salosa. Agus direbut bola tadi oleh Tobar, kerjasama dengan Rizwandi, kembalikan lagi kepada Tobar. Salah umpannya Tobar, jauh ke depan Ortisan pada Kurniawan. Luis Eduardo, buang saja bola tadi oleh Ortisan Salosa. Sebuah serangan, ditip saja bola tadi oleh Hendro Kartiko. Ya, sebuah serangan yang sebetulnya tidak terlalu berbahaya, Bung. Tetapi Carrasco tadi kita lihat crossing Rizdianto tadi, ya. Duel Carrasco sama Hamka. Ya, Hendro Kartiko tidak mau mengambil resiko, Bung. Dia langsung mentip bola keluar. Dengan penjuru mitra olahraga TV sudah dilakukan. Top duel, Hendro Kartiko terbang di udara menangkap bola. Jaga gawang nomor 1 di Indonesia ini. Lemparan ke dalam mitra olahraga bagi kubu PSMS. Yang dituju adalah Mayadi. Dan kali ini kerjasama dia tik-tak dengan Gonzales tadi maksudnya. Bola kembali keluar lapangan. Tobar, Mayadi, Luis Eduardo, Agus Suprianto, ganti. Persija mencoba melakukan serangan. Roger, Ismet, Agus Indra kali ini utak-atik Agus Indra ke kotak penalti. Yang dituju adalah Roger. Haris, Ortisan Salosa mencoba melakukan syuting jarak jauh tadi. Jaga gawang M. Halim. Kita saksikan memantul-mantulkan bola. 3 menit sudah pertandingan babak yang kedua ini berjalan. Ya, Persija kita lihat Bung coba memainkan taktik bola-bola pendek yang cepat dari kaki ke kaki. Irama permainan dipertinggi. Ismet Sofyan, Christian Carrasco. Pelanggaran terhadap Christian Carrasco tadi mitra olahraga. Tendangan bebas bagi kubu PSMS Medan sudah dilakukan. Tobar, masih Tobar, angkat bola, cukup berbahaya. Kembali dikuasai bola ini oleh Tobar mitra olahraga.
Offside, Gonzales berperangkap offside. Ya, kita lihat Sultan Arahara, Bung. Ini pelatih yang sebetulnya besar di Persija, Bung, di Jayakarta, dan tahun 70-an, 80-an memperkuat Persija Jakarta. Mundur ke belakang. Ismet Sofyan. Agus Indra kutak-atik, kembalikan lagi bola kepada Ismet Sofyan. Mencoba ke tengah. Gonzales. Cukup berbahaya kita saksikan. Tenang-tenang saja tampaknya Hendro Kartiko. Bola coba direbut lagi tadi oleh Gonzales. Ya, ada sedikit salah pengertian dan juga ketidakjelian, ketidakcermatan dari Hendro Kartika, Bung, dan Karis Yulianto dan Aris Indarto. Ketika tadi bola itu ditendang oleh Hendro, dua pemain belakang tidak memperhatikan bola dan justru direbut lagi oleh Carrasco dan mengarah dan langsung menendang ke gawang. Untung saja tadi bola keluar. Luis Eduardo kita lihat tadi, Bung, salah satu dari 5 pemain cilik di kubu PSMS Medan. Langsung jauh ke kotak penalti, tendangan dari Karis tadi. Kalau kita melihat Bung Yosef irama permainan di awal-awal babak yang kedua ini, ya persis dalam 10-15 menit babak pertama, Bung, Persija melakukan pressure football dengan permainan tempo tinggi dari kaki ke kaki dan membuat pertahanan membuat PSMS Medan harus turun bertahan, Bung. tendangan penjuru sudah dilakukan, cukup berbahaya. Sebuah heading coba dilakukan tadi oleh Hamka. Masih bola coba dikejar oleh Agus Indra, angkat bola ke kotak penalti, gagal. Angkat lagi. Top duel. Deka. Agus Indra. Kembali Deka Dos Santos, kutak-atik. Iya, luar biasa, Bung, sebuah aksi individu dari Deka Dos Santos, playmaker asal Brazil ini. Ya, kita lihat, Bung, dalam sebuah gerakan, ya, gerakan-gerakan yang biasa kita lihat dilakukan oleh Zidane, Bung, dari Prancis. Dengan penjuru Mitra Olahraga TV masih kita nantikan. Dihalau saja oleh Gonzales, kali ini Carrasco. Menguasai bola Carrasco. Kita melihat Bung Yosef bagaimana Carrasco ini menunjukkan bahwa ia memang seorang striker sejati. Ya, ia sudah membuktikan, Bung. Bulan Februari lalu ia mencetak 6 gol untuk PSMS Medan, membawa PSMS juara Piala Bang Yos. Sekaligus dia merebut gelar pemain terbaik. Kita saksikan Carrasco. Cukup berbahaya. Kutak-atik. Ya, sebuah situasi yang berbahaya di kotak penalti Persija tadi, Bung. Sayang kita lihat tadi Risdianto tidak langsung melakukan tendangan first time, tetapi mengontrol sehingga peluang tadi gagal membahayakan gawang Hendro. Ya, Eka. giliran PSMS sekarang coba Mayadi. meningkatkan serangan juga, Bung. Kita lihat. Gonzales. Coba berputar, bola dicuri tadi oleh Hamka. Naik ke depan Hamka, Mitra Olahraga. Dipotong lagi tadi bola dari Hamka. Ganti PSMS Medan. Kuasai bola Gonzales. Pendek saja bola berikan pada Risdianto. Tobar. Cukup baik umpan dari Tobar tadi. Mayadi yang muncul dari lini kedua masih belum berhasil, sayang sekali.
Kita melihat Bung Yosef bagaimana para pemain PSMS Medan ini mencoba untuk berlama-lama memegang bola, dan dalam sepak bola ini tentu bisa menimbulkan suasana positif, menaikkan rasa percaya diri. Ya, terutama setelah Cukup berbahaya, Mitra Olahraga TV, sebuah syuting dari Deka Dos Santos dan M. Halim. Kita saksikan. ya truk umpan ya back pass tadi dari Roger, Bung, disambut dengan sebuah eksekusi tendangan kaki kiri yang keras dan mengarah ke pojok kiri, Bung. Gonzales direbut bola ini oleh Ortisan Salosa. Perebutan bola antara Gonzales dan pelanggaran tentunya. Dijepit dari belakang tadi oleh Ortisan Salosa, kartu kuning. Ya, sebuah tindakan yang tidak profesional, Bung. Ya, pelanggaran yang tidak harus dilakukan oleh seorang Ortisan, Bung. Selain memang dalam posisi tidak berbahaya untuk gawang Persija, juga men-tackling dengan dua kaki dari belakang memang dilarang, Bung. Namun sayang kurang jelas tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh para pemain PSMS Medan. Masih kita nantikan. Anda lihat Bung Yosef, apakah Persija terbawa oleh irama permainan yang coba dikembangkan Sultan Harhara? Ya, saya melihat, Bung, pemain Persija mencoba untuk tampil di babak kedua seperti di awal babak pertama, yaitu melakukan pressure, kemudian permainan cepat dari kaki ke kaki, baik serangan secara sentral lewat tengah langsung ke kotak penalti maupun lewat serangan lateral dari kedua sisi lapangan. Namun pemain PSMS Medan hanya sebentar merasa tertekan, kemudian mereka mengimbangi permainan cepat juga, Bung. Kita lihat pertandingan menjadi semakin menarik karena PSMS Medan juga bermain dengan pola yang sama, bermain cepat dan bola-bola pendek. Gonzales kuasai bola, syuting, lepas, cukup berbahaya. Tobar, Karaskau, Mayadi, lemah bola dari Mayadi tadi. Mitra Olahraga, pemain tim nasional Piala Tiger yang mampu membobol jala Singapura di final. Kita saksikan para pemain cadangan dari Persija Jakarta dan Mitra Olahraga TV. Jangan lupa untuk kembali mengikuti kuis SMS dan premium call dengan menjawab pertanyaan yang muncul sepanjang siaran langsung ini. Caranya tentu Anda ingin tahu, yakni ketik LDI spasi A spasi B spasi C, kirim SMS ke nomor 9669, dan untuk premium call kirim ke nomor telepon 0809 111 3333. Pelanggaran Mitra Olahraga terhadap Roger tadi. Bung Yosef, tampaknya Persija agak kesulitan untuk menerapkan irama permainan mengalir seperti yang Anda sebutkan tadi, pendek dari kaki ke kaki. Ya, karena memang PSMS Medan juga tidak mau terbawa arus permainan Persija, justru mereka juga mengimbangi dengan pola yang sama, Bung. Bermain cepat, keras, dan tempo tinggi. Sehingga kita lihat berapa kali terjadi benturan dan aliran serangan justru jadi berimbang. Ketika bola dikuasai oleh PSMS, langsung kubu Persija langsung bertahan, Bung. Ya, kita lihat sekarang berhasil bola direbut dengan cepat, dan sekarang kita lihat ya pelanggaran Mitra Olahraga dilakukan oleh Mayadi Panggabean. Makin cepat dan makin keras, Bung. Dan memang resiko permainan yang tempo tinggi, keras adalah terjadinya benturan demi benturan. Dan kita lihat berapa kali terjadi benturan tadi. Bung Yosef, apakah ini merupakan sebuah bentuk upaya dari Sultan Harhara untuk meredam permainan teknik 1-2 sentuhan yang dimiliki para pemain Persija, Bung? Ya, karena memang secara kualitas sebetulnya PSMS tidak di bawah Persija, Bung. Hampir berimbang, dan justru
PSMS unggul dalam jumlah dan kualitas pemain asing. Mereka 5 pemain asing asal Chili semua dimainkan, dan ini memberi keuntungan tersendiri bagi Sultan Arahara. Dan sebaliknya, Persija lebih mengandalkan Deka di lini tengah dan duet striker asing di depan, yaitu Roger dan sekarang Kurniawan yang menggantikan Diego. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV akan dilakukan oleh kubu Macan Kemayoran. Ismet Sofyan masih mundur beberapa langkah mencari celah. Back sayap sudah dilakukan, di heading bola tadi lemah saja oleh Mario Alberto. Perebutan bola di sektor kiri pertahanan PSMS. Tendangan bebas bagi kubu Persija masih kita nantikan Mitra Olahraga TV. Sebuah peluang emas tentunya bagi kubu Macan Kemayoran. Apakah mereka mampu menambah pundi-pundi gol? Tendangan bebas ini sudah dilakukan. Top duel. Ada Kurniawan, kutak-atik Kurniawan. Dihalau lagi keluar. Pelanggaran Gonzales terhadap Ortisan Salosa masih kita nantikan. Ya, Ortisan begitu. Tidak sengaja sepertinya Bung Yosep. Ya, begitu kesal Ortisan, Bung. Dia berharap bahwa tadi Gonzales mendapat kartu ganjaran kuning. kartu. Iya. Ya, seperti saya bilang tadi, Bung, bahwa memang dalam permainan tempo tinggi, dua tim mempunyai ambisi untuk memenangkan pertandingan ini. Benturan demi benturan dan sangat emosional semua pemainnya, Bung. Kembali Ismet Sofyan, pemain asal Nangro Aceh Darussalam ini sudah lakukan tendangan jauh dari sasaran. Memang kita ketahui Bung Yosep, Ismet Sofyan ini memiliki posisi back sayap sama dengan yang dimiliki Roberto Carlos, dan Carlos juga sering kali melakukan eksekusi tendangan bebas Bung Yosep. Iya, tapi setelah 4 kali tendangan bebas, hanya tendangan pertama yang berbahaya, Bung. Saya pikir mungkin kalau ada kesempatan lagi, justru Deka memiliki potensi yang baik untuk melakukan eksekusi tendangan bebas di sekitar garis 16, Bung. Kotak 16. Ismet saya kira sudah hilang kepercayaan diri untuk melakukan tendangan bebas lagi. Pelanggaran cukup berbahaya tadi. Roger memprotes wasit Ali. Belum berubah kedudukan Mitra Olahraga TV dari Stadion Lebak Bulus. Persija melawan PSMS, kedudukan masih imbang 1-1. Babak yang kedua berjalan. Menit ke-62 saat ini Mitra Olahraga, tendangan bebas akan dilakukan kali ini oleh Karis Yulianto. Langsung angkat bola ke kotak penalti, kop duel terjadi. Namun bola mengarah justru kepada penjaga gawang Muhammad Halim. Tenang-tenang saja kita saksikan. Dengan postur tubuh yang tinggi dan sangat ideal kita saksikan Bung Yosep sebagai penjaga gawang. Sejauh ini M. Halim tampil cukup baik, Bung. Beberapa kali dia melakukan upaya penyelamatan gemilang dan memberi kepercayaan diri yang baik bagi teman-temannya di lini belakang. Anak-anak Medan masih kuasai bola. Cukup berbahaya kita saksikan, bola dikejar oleh Eka. Pelanggaran dilakukan. Sayang sekali, sebuah peluang emas sebenarnya didapat Bung Yosep dalam tayangan ulang ini, Anda saksikan. Ya. Ya, sangat keras tadi. Benturan antara pemain PSMS dan Persija di lini belakang tadi. Ya, bagaimana Bung kita lihat ambisi dari pemain kedua tim untuk mengungguli lawannya. Mereka betul-betul bernafsu untuk memenangkan pertandingan bergengsi petang ini. Kita melihat Bung Yosep, sayang sekali bahwa corak permainan dari kedua kesebelasan mulai tidak kelihatan karena pertandingan menjurus kepada pertandingan yang berjalan keras, sehingga warna permainan sepertinya mulai luntur, dan kondisi ini sepertinya menguntungkan kubu PSMS, Bung. Ya, sementara Bung kita lihat dalam layar kaca bagaimana Zainal Ikhwan
disiapkan oleh pelatih Arcan Yuri. Tidak tahu siapa yang akan digantikan, Bung. Barangkali bisa jadi Yuri akan memainkan 3 striker sekaligus, Bung, untuk mencoba mengejar kemenangan. Karis Yulianto, pemain yang memiliki postur tubuh cukup gempal sebagai pemain belakang. Aris jauh ke depan, yang dituju Kurniawan, ada Restu Kartiko. Cukup baik penguasaan bola dari Restu. Gonzales langsung ke depan, tidak ada teman, ada Aris. Namun bola coba dicuri oleh Tobar, cukup berbahaya. Karaskau kuasai bola, kita saksikan pemain yang cukup ngeyel ini. Karaskau masih melihat kepada rekannya siapakah yang akan membantu, namun bola dicuri oleh Hamka. Hamka kuasai bola. Ismet Sofyan, pelanggaran dilakukan Gonzales terhadap Ismet Sofyan. Wasit Ali sudah memegang kartu dan akhirnya memang Gonzales mendapat kartu kuning. Ya, Menggait kaki dari Ismet Sofyan tadi. Tendangan bebas bagi kubu Persija Jakarta, Aris. Kapten kesebelasan Aris Indarto. Sementara pergantian pemain tampaknya dilakukan di kubu Macan Kemayoran. Masih kita nantikan. Jainal Ikhwan masuk menggantikan Deka Dos Santos. Bung Yosep. ya. Saya tidak tahu, Bung, apa yang ingin dicapai oleh Arcan Yuri dengan memainkan 3 striker dan mengurangi pemain lini tengah yang diandalkan menjadi playmaker. Apakah Agus Indra otomatis menjadi playmaker? Kita akan lihat saja. Kalau boleh kita kutak-katik analisa, Bung Yosep, Deka Dos Santos merupakan pemain yang juga cukup efektif dalam memberikan suplai bola ke depan. Ya. Sementara Jainal Ikhwan, pemain yang memiliki kelebihan memang dalam hal screening atau dalam hal membuka ruang, Bung Yosep. Namun efektivitas dari Jainal Ikhwan sebagai striker sejati, sebagai striker haus gol sejauh ini belum kelihatan, Bung. Ya. Nah, dengan pergantian ini menurut Anda, Bung Yosep, menurut kacamata Anda bagaimana, Bung? Ya, dengan masuknya Jainal Ikhwan, Bung, terjadi perubahan formasi permainan dari Persija dari 3-4-1-2, satu pemain yang dimaksud adalah Agus Indra sebagai second striker, menjadi 3-4-3, Bung, yaitu 2 striker sayap, Jainal Ikhwan dan mungkin Roger ataupun Kurniawan secara bergantian, Bung. Bola direbut tadi mitra olahraga dari kaki Roger. Halau jauh sekali hingga ke atap stadion. Mitra olahraga TV Karis Yulianto tadi menghalau bola. Pergantian pemain disiapkan oleh Sultan Harhara. Masih kita nantikan. Mahyadi tampaknya, Gonzales. Mahyadi Gonzales Bung. keluar digantikan Saktiawan Sinaga. Kita ketahui Saktiawan ini juga merupakan pemain timnas, Bung. Ya, striker potensial yang juga diandalkan oleh Peter Witt, pelatih tim nasional Indonesia untuk SEA Games 2005 di Filipina, Bung. Kurniawan dikawal oleh Restu. Mahyadi perebutan dengan Ismet Sofyan. Mahyadi, utak-atik Mahyadi, cukup berani dia mendrebel bola di atas garis pinggir lapangan. Kembali Mahyadi Panggabean. Sliding tackle dilakukan oleh Ismet, bukan merupakan pelanggaran. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi kubu Persija Jakarta. Ismet Sofyan. Kurniawan direbut bola tadi. SMS Medan mencoba membangun serangan Rizbianto jauh ke depan, namun terlalu jauh sehingga bola mendekati Hendro Kartiko.
seimbang kita lihat Bung serangan dari kedua tim. PSMS Medan tidak ingin terus tertekan, mereka justru memasukkan Mahyadi tadi, memasukkan Saktiawan Sinaga tadi untuk menambah daya dobrak, bahkan bisa mencuri gol. Tendangan penjuru Mitra Olahraga TV bagi kubu Persija Jakarta, juara Liga Indonesia tahun 2001 ini masih kita nantikan. Mundur beberapa langkah. Ismet Sofyan sudah lakukan tendangan ke kotak penalti tentunya. Agus Indra gagal, Medan ganti menekan. Dicuri bola tadi oleh Ortisan Salosa, melebar kepada Ismet. Dekati kotak penalti, Ismet Sofyan cukup berbahaya, bola dibuang lagi keluar. Agus Indra masih mengerang tergeletak Mitra Olahraga. Ada sedikit salah pengertian. Para pemain PSMS seperti Tobar menyatakan kenapa barangkali Ismet Sofyan tetap Memainkan melanjutkan bola. pertandingan padahal rekannya tergeletak. Ya, betul. Kenapa tidak dilakukan semacam tendangan fair play barangkali? Ya, memang sebuah sebetulnya peringatan yang positif sebetulnya Bung dari seorang Tobar. Tendangan penjuru Mitra Olahraga masih kita nantikan. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Heading tadi oleh Hamka, coba dikejar oleh Roger. Sayang sekali keluar lapangan bola tadi. Tendangan gawang saja bagi kubu Medan dan tentu akan dilakukan oleh M. Halim. Bung Yesa, pertandingan sepertinya berjalan tetap dalam tempo yang cukup tinggi, namun irama permainan tidak begitu terlihat Bung. Benturan dan hujan kartu serta bola out seringkali terjadi di babak yang kedua ini. Ya, itu memang resiko dari permainan tempo tinggi yang dikembangkan oleh kedua tim Bung. Dan saya pikir itu sangat positif karena memang sepak bola kalau kita lihat bagaimana sejak Ivan Kolev maupun Peter Witt menginginkan permainan tempo tinggi dan pertarungan yang sengit Bung. Dan itu diperlihatkan oleh para pemain kedua tim petang ini. Perebutan bola ya antara Jainal Ihwan dan Eka. Francis Wewengkang tampaknya Bung yang disiapkan untuk menggantikan Agus Indra tadi yang cedera. Francis Wewengkang kita saksikan. Termasuk pemain kawakan ini Bung, playmaker asal Sulawesi Utara dari Manado. Pernah membela tim nasional Indonesia di Piala Asia 1996. Ortisan Kurniawan Dwi Julianto, cukup cepat Kurniawan, masih Kurniawan, cukup berbahaya dan masuk Mitra Olahraga Antv. Sebuah kecerdikan dan kepintaran Kurniawan. Akhirnya Persija Jakarta kembali membobol jala PSMS Medan melalui sontekan Roger. Ya, ekspresi dari pemain cadangan kita lihat Bung, betapa mereka begitu meledak ketika berhasil unggul dari juara Piala Emas Pangyos ini Bung. Ya, Kita saksikan Enal Bung, sapan dari Francis. betul, tapi yang membuat skenario serangan Kurniawan adalah Kurniawan Bung. Ya, Dan Francis Wawengkang di sana ada memberikan Roger, Bung. bola dan Roger dengan sebuah sontekan. Sebuah variasi serangan yang cukup indah Bung. Kerjasama dari 4 pemain. Ya, kita lihat ekspresi dari
pemain Persija, Bung, mengungkapkan betapa mereka begitu emosional dalam pertandingan petang ini, dan kemenangan menjadi harga yang sangat mahal, Bung, bagi Persija untuk mengalahkan PSMS Medan yang merebut piala emas Bang Yos Februari silam. 2-1 Mitra Olahraga TV tuan rumah Persija Jakarta sementara ini membungkam PSMS Medan di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Roger tadi kembali membuat gol kedua bagi kubu Macan Kemayoran di hadapan ribuan Jackmania dan juga pembina Persija Sutioso yang juga Gubernur DKI Jakarta. Terperangkap offside, sayang sekali tadi Saktiawan Sinaga. 2-1 sementara ini Jakarta unggul atas Medan. Sebuah sontekan bola dari Roger. Memang gol tadi begitu indah, Bung Yosep. Ya, 3 gol petang ini semuanya hasil kombinasi yang cukup indah, Bung. Termasuk tadi kombinasi 3 pemain Persija yang membuat gol keunggulan 2-1 bagi Persija. Ya, kita lihat serangan lagi dari Persija, Bung. Pelanggaran tentunya terhadap Roger dilakukan. Mario, nama lengkapnya adalah Mario Alberto. Ya, pelanggaran yang wajar saya kira, Bung, karena Roger dihadang. Kita lihat, Bung, berusaha melewati. Ya, sangat keras, Bung. Dan saya pikir bahkan wajar dihadiah kartu kuning karena pergerakan Roger menuju gawang, Bung. Kalau dibiarkan berarti membahayakan gawang dari M. Halim. Dan tindakan Mario Alberto sebenarnya adalah professional fault, Bung. Pelanggaran yang profesional. Demi untuk tidak gol dia melakukan pelanggaran. Itu sebuah keputusan yang saya kira tepat, dan pasti juga menghukumnya dengan tendangan bebas juga saya kira sudah tepat. Mencetak 2 gol bagi Macan Kemayoran sore hari ini, memegang lututnya. Terjadi insiden tampaknya, Bung Alif. Ya, sedikit salah paham. Ya, tampaknya tadi ada pemain PSMS Medan yang melakukan protes keras bahwa Roger melakukan diving, ya semacam itu. Sehingga pemain PSMS yang dalam kondisi tertinggal tidak menerima aksi-aksi diving ataupun taktik mengulur-ulur waktu. Wasit Ali yang memimpin pertandingan masih terus mendapat protes dari para pemain PSMS Medan. Kita nantikan. Kalau kita melihat, Bung Yosef, bahwa ini merupakan jelas-jelas pelanggaran, sehingga kalaupun terjadi protes, menurut Anda apa yang diprotes oleh kubu PSMS? Tampaknya tadi memang ada gerakan dari Alberto menghadang tetapi menarik lagi kakinya, Bung, sehingga dia merasa bahwa dia tidak menghadang tapi diving dari si Roger. Dengan bebas Mitra Olahraga TV masih kita nantikan apakah Ismet Sofyan. Ya, kembali Hamka lakukan keras sekali. Hamka syuting, berbahaya syuting dari Hamka tadi. Ya, luar biasa, Bung. Setelah bola ini, ya. Setelah bola mental tadi, Bung, tendangan dari Hamka kita saksikan. Ya, tendangan kedua ya. Kaki kiri keras dan jaga gawang M. Halim masih mampu memblok bola, Bung. Tampaknya yang Restu tadi mendapat sambaran bola keras tendangan pertama dari Hamka tadi, Bung. Ya, tendangan cukup ini keras. Bung, ya. Kita nantikan Mitra Olahraga TV. Terjadi sedikit salah paham. Pertandingan memang ini sangat panas, Bung. Sangat menguras emosi dari pemain kedua kubu. Musuh lama ketika bertarung
seperti ini situasinya, Bung. Apalagi Persija menyimpan dendam karena Piala Bang Yos kemarin direbut oleh PSMS Medan. Tidak tahu, Bung, siapa yang memulai insiden ini karena sebetulnya tadi sudah bisa diatasi. Dan lagi-lagi tampaknya Roger menjadi sasaran, Bung. Bung Yosep, kalau kita lihat bahwa di pertengahan babak yang kedua ini Persija sendiri sepertinya sudah juga mulai menemukan kembali irama permainan yang sempat hilang di pertengahan atau di awal-awal babak yang kedua tadi. Ya, sementara di layar kaca sebentar, Bung, kita lihat bagaimana penonton menyaksikan pertandingan ini dari bangunan. Ya, saya melihat, Bung, ini adalah buah dari taktik pelatih Artan Yuri yang meningkatkan tempo permainan di babak kedua, dan dia sangat jeli memasukkan pemain baru yaitu Zainal Ikhwan tadi. Ya, kita lihat ada diskusi, Bung. Kurniawan dan Bottom Bottom, Roger. ya. Masuknya tadi Zainal Ikhwan, kemudian Enal itu sedikit mendukung tempo permainan tinggi yang diinginkan oleh Arcan, Bung. Dan itu cukup sukses. Ya, kita lihat juga Sultan Arhara agak emosional dia, Bung. Ini nggak urusin penggantian pemain. Jangan urusin saya ganti pemain itu. Ini ganti. Sultan Arhara, Jangan Bung, apa? Jangan. tampak sangat Jangan emosional. pemain. Bang. Ya, dia memberi motivasi kepada anak buahnya yang siap masuk ke lapangan. Dengan penjuru Mitra Olahraga TV sudah dilakukan. Dihalau bola. Cocor saja bola tadi keluar lapangan oleh Agus. Lemparan ke dalam tentunya. PSMS Medan mencoba melakukan tekanan kali ini. Rizdianto angkat bola, Karaskau yang dituju. Coba dikejar bola tadi namun terlebih dahulu keluar lapangan. Susanto disiapkan oleh Sultan Harhara, Mitra Olahraga Susanto. Menggantikan Restu Kartiko. Bung Yosep, sebenarnya permainan Restu sendiri tidak terlalu buruk, terutama dalam hal man-to-man marking. Bahkan boleh dibilang sangat baik, Bung, dalam mengawal pertahanan PSMS. Tapi karena memang dia tadi mendapat benturan, kena tendangan keras dari Hamka tadi, Bung. Cukup berbahaya. Susanto, tendangan penjuru Mitra Olahraga TV masih kita nantikan. Ya, di sisa pertandingan ini, Bung, tampaknya Sultan Arhara meningkatkan tempo dan menambah pemain, ya, menambah pemain yang punya naluri serang tinggi, Bung. Susanto dimasukkan, kita lihat, untuk coba menekan sekarang pertahanan Persija. 7 menit lagi pertandingan ini berakhir. Mitra Olahraga TV. Kedudukan masih 2-1 dan pelatih PSMS Medan Sultan Harhara terus melakukan pergantian demi pergantian pemain. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi oleh Hendro Kartiko. Susanto kuasai bola jauh ke depan, gagal penguasaan bola dari Susanto. Pelanggaran dilakukan terhadap Roger tadi oleh pemain yang baru masuk, Susanto. Ya, saya pikir pergantian Eka Mihardianto ini sangat layak, Bung. Selain staminanya sudah menurun jauh, juga tidak efektif ketika tim PSMS Medan tertinggal. Sultan Arhara membutuhkan pemain serang, pemain yang bernaluri serang tinggi di saat pertandingan tertinggal 6 menit dan posisi ketinggalan, Bung. Tobar yang dituju Karaskau, kuasai bola sejenak. Karaskau masih mencari celah untuk mendrebel bola. Karaskau kita saksikan pelanggaran dilakukan Aris terhadap Karaskau. Ya,
sikap yang sportif dilakukan oleh Aris Indarto, Bung. Ya, kita lihat Dalam tayangan ulang bagaimana Karaskau melakukan aksi menggiring bola. Tendangan bebas mitra olahraga masih kita nantikan. Sebuah peluang tentunya didapat bagi kubu PSMS Medan. Mampukah anak-anak Medan menyamakan kedudukan? Jaga gawang Hendro Kartiko sudah bersiap-siap. Pagar hidup dari barisan belakang Persija sudah dilakukan. Sultan Harhara masih terus mengamati dengan seksama jalannya pertandingan ini. Tendangan bebas mitra olahraga. Karaskau sudah lakukan, tipis sekali. Mampu dihalau tadi oleh Hendro Kartiko. Tendangan penjuru mitra olahraga TV bagi kubu PSMS Medan sudah dilakukan. Kembali tendangan penjuru mitra olahraga ataukah ya tendangan gawang saja tampaknya. Dan mitra olahraga TV jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS dan premium call dengan menjawab pertanyaan yang muncul sepanjang siaran langsung ini. Caranya adalah mengetik LDI spasi A spasi B spasi C, kirim SMS ke nomor 9669 dan premium call ke nomor 0809 111 3333. Pertandingan masih terus berjalan. Tempo permainan masih tetap tinggi kita saksikan. Jainal Ikhwan dicocor bola tadi keluar lapangan oleh Mayadi. Unggul tipis sementara ini 2-1 mitra olahraga Persija. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Jainal Ikhwan, salah umpannya bola diambil oleh Tobar. Pelanggaran terhadap Ikhwan tadi oleh Mayadi. ya Mahyadi juga terlihat sangat emosional, Bung. Beberapa kali tacklingnya cukup keras. Ya, cukup baik Basit Ali memimpin pertandingan yang sangat keras ini, Bung. Dan cukup tenang, Bung. Ya, Patut mendapat acungan jempol tentunya. Tendangan bebas mitra olahraga Ismet Sofyan sudah lakukan. Agus offside, Jainal Ikhwan terperangkap offside. Anda lihat situasi di menit-menit akhir ini bagaimana, Bung Yosep? ya rupanya pemain PSMS Medan belum bisa juga, Bung, melakukan tekanan habis-habisan ke pertahanan Persija dalam posisi tertinggal. Ini tidak terlepas dari kemampuan pemain Persija dalam mengorganisir permainan sehingga tidak membiarkan PSMS justru menekan. Padahal ada dua pemain tambahan, pemain baru dari PSMS yang adalah sebetulnya gelandang serang dan penyerang, Bung. Kurniawan, Francis Wawengkang, syuting jarak jauh. Belum menemui sasaran, tendangan dari Enal tadi. Arcan Yuri. Ya, Pelatih ini sebenarnya sering humor, Bung, ketika latihan. Ketika memberikan sesi-sesi latihan di Stadion Menteng. dan sebetulnya usianya masih relatif sangat muda, Bung. Masih 41 tahun. Dan bahwa dia sudah melatih tim nasional Moldova 16 tahun dan 19 tahun merupakan prestasi yang cukup tinggi bagi seorang pelatih, Bung, dalam usia 41 tahun. Eduardo. Yang dituju adalah Saktiawan Sinaga tadi. Aris Yulianto. Hamka. Kurniawan yang dituju. Lemparan ke dalam. PSMS tampak tidak bisa keluar dari tekanan Persija, Bung, dalam posisi tertinggal. Mereka masih justru tetap mendapat tekanan dari tim Macan Kemayoran ini. Jainal Ikhwan lepas bola tadi. Hamka.
Susanto kali ini mencoba melakukan serangan. Top duel. Mario kuasai bola. Cukup baik penguasaan bola Rizdianto. Dibuang saja bola tadi oleh Jainal Ikhwan, mitra olahraga TV. Lemparan ke dalam Mahyadi. Sulit tampaknya Bung PSMS Medan untuk mengejar ketinggalan ketika pertandingan sudah sedikit sebentar lagi memasuki injury time. Sementara Persija justru masih mengendalikan permainan. Prancis Wawengkang. Luar biasa Bung, kedua tim masih memainkan tempo tinggi, berarti stamina mereka masih sangat baik. Kurniawan yang dituju. Mitra olahraga TV, wasit Ali meniup peluit panjang, pertanda pertandingan telah berakhir dengan kedudukan akhirnya Persija Jakarta memenangkan pertandingan ini dengan skor tipis 2-1. Dan Bung Yosep, 2 gol yang dibuat Batam tadi membuat Persija sore hari ini memenangkan pertandingan. Secara khusus mungkin Anda bisa